ولم يجعلنا من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في آياته الكريمة الموافق لهذه الجماعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. وقال إمام الغزالي في كتابه الناس كلهم موتى إلا العالمون والعالمون كلهم موتى إلا العاملون والعاملون كلهم مدرور إلا المخلصون. Sadaqallahul Azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan LKS atau LKSA sekota Bandar Lampung, wabil khusus ketua, baik ketua Porda maupun ketua LKS beserta jajarannya, para pimpinan panti asuhan garis miring pondok pesantren, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, istiqomah di dalam menjalankan syariat agama kita. Kemudian kita berharap di akhir kehidupan kita, maut kita dalam keadaan husnul khatimah. Selaku insan yang beriman, mari bersama kita menghaturkan puja dan puji syukur kehadiran Allah atas kudrat dan iradah Allah. Siang hari ini kita dapat hadir di Mustika Lampung ini, yang mana acaranya banyak tadi. Ada silaturahim, ada lagi rutin pengajian ya Pak Ketua, ada lagi pencalonan pemilu ke depan, calon dewan dari kita. Amin. Tapi mudah-mudahan rangkaian acara yang begitu banyak ini tetap satu, ini adalah niatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari bersama kita haturkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus para asatidz, para asatidah, para pimpinan. Ini sebetulnya biasa nasihatin anak-anak di Mustika dengan Ibu Sol, dengan Pak Ustadz Tony. Ini saya lihat kumisan kabeh yang dominasi. Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang pengajian, berbicara tentang silaturahim, berbicara tentang pembinaan anak, mungkin sudah ada di Bapak Ibu sekalian semua. Tapi dalam kesempatan ini izin berbicara nasihat bagi saya pribadi. Dan mungkin ada satu dua hal yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bekal hidup kita.
Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, salah satunya ngurus anak-anak ini harus sabar. Harus sabar, Bu. Kata ibunya udah puluhan tahun Ustaz ngurusin anak mah. Kenapa ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia itu akan selalu diuji oleh Allah. Akan selalu datang ujian dan cobaan. Bahkan dikatakan selama angin berhembus, selama ombak masih bergemuruh menghantam pantai, maka selama itu pula ujian dan cobaan itu akan selalu datang dan menerpa kita. Apalagi yang ngurus anaknya berpuluhan, wong ngurus anak siji, anak loro bae, waduh ruwet. Ya Bu, ruwet. Anak kita itu dipanggil aja, nah sini, dia lagi di kamar, rupanya lagi begini Pak. Apa itu? Namun jarak kita mah itu setan gepeng. Lagi begini dipanggil sama ibunya. Nah, sini hari Sabtu, hari Minggu lagi nggak sekolah, beres daring begini. Apa jawab anak kita di kamar? Nyuruh bantu ibunya di dapur, lagi masak, lagi nyambel, lagi ngiris sayuran dan lain sebagainya. Dipanggil anak di kamar. Jawab anak ibu apa, Bu? Nanti 2-3 kali dipanggil nanti sampai duhur. Sampai mati. Azan suruh sholat dipanggil, nah sholat udah duhur, pas itu jawabnya nanti. Jam 1, jam setengah 2, jam 2 sudah diingatkan lagi. Kadang-kadang anak berani bohong. Begitu ditanya, udah sholat tak? Kemarin. Maka kalau saya lihat ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir ini maupun yang tidak hadir, mana yang dia memimpin daripada lembaga, mimpin daripada anak-anak, kemudian jadi orang tua asuh. Inilah contoh yang insya Allah menjembatani kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan saya lihat ini, kalau saya lihat nih wajah-wajah yang istiqomah ini, sabarnya tingkat tinggi, bukan darah tinggi tadi ya, sabarnya tingkat tinggi, kemudian istiqomah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun pengajuan demi pengajuan sudah diajukan, belum juga turun kata Pak Ketua tadi, sebab dewan kita itu belum dapat kursi, tetap istiqomah menjalankan ini. Ini mungkin yang akan menjembatani kita mendapatkan ridha Allah, ridha dunia, terlebih lagi ridha akhirat. Maka Allah sampaikan ibu yang istiqomah itu di dalam Quran. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah. Kata Allah, orang yang mengatakan tuh, saya Tuhan saya adalah Allah. Kita semua yang meyakini bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian kata Allah, summastaqamu. Kemudian istiqomah. Mau anaknya 10 tetap kita jalankan. Mau ada donatur yang rutin juga terus kita jalankan. Kadang-kadang donatur juga mungkin macet. Cocok. Istiqomah. Apa kata Allah, Bu? Nih, bagi orang yang istiqomah, kata Allah, orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun tuh malaikat tuh kepada hamba yang dia beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah dalam ibadah, istiqomah di dalam aktivitas,
istiqomah dalam kemaslahatan. Turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat. Para ahli tafsir mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah ini, kata Imam Qusairi, orang yang istiqomah kemudian dia akan turun malaikat itu di 3 tempat. Berapa Bu? 3 tempat. Di 3 tempat, di 3 waktu malaikat akan turun kepada hamba yang istiqomah. Pertama, inda sakaratil maut. Ketika sakaratul maut, malaikat akan turun. Turun malaikat. Apa ucapan malaikat kepada pimpinan-pimpinan LKS, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan daripada yayasan yang istiqomah ibadah kepada Allah, segala aktivitasnya, malaikat turun waktu ninggalnya ibu, ya. Kita istiqomah, waktu ninggal malaikat itu turun datang. Ketika kita sakaratul maut, payah dalam keadaan yang sangat payah dan ngeri sakaratul maut, malaikat datang. Begitu turun malaikat tuh ngucap malaikat, Gusol ini. Engkau hamba Allah yang beriman kepada Allah, istiqamah dalam ibadah. Kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat, aja wedi, aja sedih. Lagi ngomong jaseng malaikat ya. La takhafu wa la tahzanu. Hamba, ulah khawatir, ulah sieun, saya Coach Jainudin. Sebab keimanan dan istiqomah mengurus anak-anak, ngurus panti, ngurus pesantren. Tuh digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa absyiru bil jannah. Tuh surganya sudah nunggu. Dilihatkan tuh surganya di CCTV Allah. Itu tempatmu kembali nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap harus sabar. Sabar. Maka Imam Ali, ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kata Imam Ali, sabar itu di 3 tempat. Pertama, sabar fi taatillah, ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, tempatnya nih, ngurus anak-anak, ini tempat menempa sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tanggung jawab terhadap anak yang ditinggal orang tuanya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak yang ditinggal bapak atau ibunya, atau bapak dan ibunya? Kita semua. Maka kata Pak Ketua tadi, sebenarnya kalau udah kita jalankan, ya negara itu cepat gitu ya Pak Ketua. Berhubung di dewan itu nggak ada yang ngetok, nggak ada yang ngedorong, ya insya Allah lah periode yang akan datang. Amin. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, ibadah sabar, kemudian zikir sabar, ngurus anak-anak sabar, nunggu dibuka prasmanan ini juga. Sabar. Sabar. Apalagi ibadah Bu ya. Waduh, masya Allah tadi tuh. Jangankan anak-anak, pupuk kadang-kadang yang tuanya ke ibadah mah berat. Maka Imam Ghazali mengatakan kepada santri-santrinya, para muridnya, wahai santri, apa yang paling berat? Kata santrinya, batu segede gunung, berat. Kata santrinya. Kata Imam Ghazali, benar itu. Batu berat, besi berat. Tapi ada yang lebih berat. Apa wahai tuan, wahai guru, wahai syekh? Kata Imam Ghazali,
yang paling berat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan capek ya Bu ya, kata Pak Ketua tadi, datang waktunya subuh, semalam habis ngajar anak-anak, begitu habis ngajar anak-anak ada tamu, tidurnya agak malam ya, ibu-ibu terutama baru mau tidur bapaknya datang. Ya hafal Bu, namanya penasehat. Bapaknya datang. Dur subuh tuh. Begitu di masjid sudah adzan tuh, as-salatu khairum minan naum, kan gitu. Tapi kalau yang pimpinan-pimpinan ini insyaallah lah datang subuh mah cepat gitu ya. Tapi berat. Lebih-lebih pengantin baru. Wis subuh pengantin baru ya Pak Ketua. Begitu bangun ini khusus yang 17 tahun ke atas ya, sabar. Begitu bangun tuh, baru mau bangun, mau ngambil wudhu, mau ngambil peci, ngambil sarung, tak mati lampu. Lanjut. Atau pimpinan pimpinan mustika biasa ke masjid ke majelis, mimpin anak-anak bawa tasbih kan. Tasbihnya kelalen, mati lampu gelap, waktu susah sasar endi yo tasbih yo. Begitu kecepet tasbih sing lain. Wis lagi bae lah tasbih. Berat ibadah.